yang ada di seluruh Nusantara. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan Ibu Vivin yang akan membahas materi diagram lingkaran untuk SD kelas 6 semester 2. Yuk kita belajar sama-sama tentang diagram lingkaran. Apa yang dimaksud dengan diagram lingkaran ya? Diagram lingkaran adalah sebuah diagram yang berfungsi untuk menampilkan sebuah hasil data atau hasil angka yang digambarkan ke dalam bentuk lingkaran. Benda yang dibutuhkan untuk membuat diagram lingkaran adalah 1. Busur derajat 2. Penggaris 3. Pensil 4. Jangka. Ayo anak-anak siapkan dulu benda-benda ini. Selanjutnya kita akan belajar untuk diagram lingkaran. Nah, anak-anak, ada 3 jenis diagram lingkaran. Yang pertama adalah diagram lingkaran biasa yang ditulis dalam bentuk angka. Pada contoh diagram lingkaran biasa, kita dapat menentukannya sesuai dengan rumus umum diagram lingkaran, yaitu sebagai berikut. Rumusnya adalah data yang ditanyakan sama dengan total data dikurang data yang diketahui secara total. Ibu guru ulang ya, rumusnya adalah data yang ditanyakan sama dengan total data dikurang data yang diketahui secara total. Total data itu adalah keseluruhan data. Lalu data yang diketahui adalah semua data yang diberitahu di dalam soal atau data yang terdapat di dalam soal. Sekarang kita masuk pada contoh soal ya. Sebuah kelas yang berjumlah 42 siswa mengikuti bermacam-macam kegiatan ekstrakurikuler dengan perincian sebagai berikut. Siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola basket sebanyak 10 orang. Siswa yang mengikuti ekstrakurikuler sepak bola sebanyak 5 orang. Kemudian, siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pencak silat sebanyak 10 orang. Dan sisa dari siswa tersebut tidak mengikuti kegiatan apapun. Berapakah siswa yang tidak mengikuti kegiatan apapun? Gambarlah diagram lingkarannya. Anak-anak, sekarang kita cari dahulu apa yang diketahui. Dari soal, kita telah mengetahui bahwa total siswa ada 42 siswa. Siswa yang mengikuti kegiatan bola basket, 10 siswa. Siswa yang mengikuti kegiatan sepak bola, ada 5 siswa. Siswa yang mengikuti pencak silat, sebanyak 10 siswa. Lalu yang ditanya adalah jumlah siswa yang tidak mengikuti kegiatan apapun. Rumusnya, jumlah data yang ditanya sama dengan total siswa secara keseluruhan dikurang jumlah data yang diketahui. Sekarang kita masuk dalam pembahasan ya. Siswa yang tidak mengikuti kegiatan sama dengan total jumlah siswa dikurang semua data yang diketahui. Total jumlah siswa ada 42 siswa. Semua data yang diketahui kita jumlah ya. Yang suka basket 10, yang suka sepak bola 5, yang suka pencak silat 10. Jadi kita jumlahkan 10 ditambah 5 ditambah 10. Hasilnya adalah 25 siswa.
Jadi sekarang semua data yang diketahui adalah 25 siswa. Sehingga kita bisa jawab 42 siswa dikurang 25 siswa sama dengan 17 siswa. Jadi, siswa yang tidak mengikuti kegiatan apapun sebanyak 17 siswa. Mudah kan anak-anak cara mengerjakannya? Nah, sekarang kita gambar ya diagram lingkarannya. Siapkan jangka untuk mengukur, lalu busur derajatnya juga, dan juga siapkan juga penggarisnya dan pensilnya. Mari kita gambar diagram lingkaran ini. Yang berwarna hijau adalah bola basket 10 orang. Lalu berwarna merah sepak bola 5 orang. Yang berwarna kuning pencak silat 10 orang. Dan yang tidak mengikuti yang berwarna biru adalah 17 orang. Anak-anak boleh juga ya siapkan pensil warna kalian untuk menggambar diagram lingkaran agar gambarnya lebih bagus dan lebih menarik. Selanjutnya, jenis diagram lingkaran yang kedua adalah diagram lingkaran derajat. Setelah kita memahami perhitungan contoh soal diagram lingkaran biasa, selanjutnya kita akan membahas diagram lingkaran derajat. Anak-anak tahu nggak ya berapa derajat satu lingkaran? Atau kalau kita berputar sepanjang sebuah lingkaran, maka satu lingkaran itu berapa derajat? Ya, betul sekali. Satu lingkaran sama dengan 360 derajat. Anak-anak masih ingat kan pelajaran lingkaran waktu kalian di semester 1? Nah, untuk menghitung diagram lingkaran derajat, rumusnya adalah nilai yang diperlukan sama dengan jumlah sudut dibagi 360 derajat dikali nilai total. Jadi anak-anak sudah tahu ya kenapa dibagi 360 derajat? Alasannya adalah karena satu putaran dalam sebuah lingkaran adalah 360 derajat. Sekarang kita masuk dalam contoh soalnya ya. Sebuah sekolah memiliki 1.260 siswa. Di sekolah ini, siswa harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ketika siswa mengambil program ekstrakurikuler, dibentuk menjadi diagram lingkaran dalam bentuk derajat sebagai berikut. Berapa banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler musik? Anak-anak perhatikan ya gambar ini. Yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bola 100 derajat, lalu basket 130 derajat, dan silat 80 derajat. Untuk musik tidak diketahui karena itu yang ditanya. Selanjutnya, anak-anak, kita tulis terlebih dahulu apa yang kita ketahui dari soal yang sudah diberikan. Kita sudah mengetahui bahwa total siswa adalah 1.260 siswa. Yang mengikuti ekskul basket adalah 130 derajat. Yang mengikuti ekskul bola 100 derajat. Yang mengikuti ekskul silat 80 derajat. Lalu yang ditanya, banyak siswa yang memilih ekstrakurikuler musik. Penyelesaiannya, pertama-tama kita cari tahu berapa banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler musik. Caranya bagaimana? Nah, caranya kita harus hitung derajatnya. Ekskul musik sama dengan 360 derajat dikurang semua ekskul yang diikuti siswa, yaitu ekskul basket ditambah ekskul bola ditambah ekskul silat. Sehingga menjadi 360 derajat dikurang 130 derajat ditambah 100 derajat ditambah
80 derajat. Anak-anak tahu 130 derajat itu dari mana? Dari soalnya tadi ya, yang mengikuti ekskul basket. 130 derajat. Kalau ekskul bola, 100 derajat. Kalau ekskul silat, 80 derajat. Nah, selanjutnya kita hitung ya. 360 derajat dikurang hasil penjumlahan semuanya adalah 310. Jadi 360 derajat dikurang 310 derajat, hasilnya adalah 50 derajat. Jadi siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler musik 50 derajat. Tapi yang ditanya berapa jumlah siswanya? Kemudian kita gunakan rumus untuk menentukan jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler musik. Siswa yang memilih musik sama dengan derajat musik dibagi 360 derajat dikali jumlah total siswa. Sama dengan 50 derajat dibagi 360 derajat. Nah, kalau anak-anak tanya, Bu, 50 derajatnya dari mana? Dari yang tadi ya anak-anak ya, yang tadi sudah kita hitung bahwa derajat dari ekstrakurikuler musik adalah 50 derajat. Jadi 50 derajat dibagi 360 derajat dikali 1260 siswa. Untuk memudahkan anak-anak dalam menghitung, maka kita kali dulu 50 dikali 1260. Hasilnya adalah 63.000. Lalu 63.000 ini kita bagi 360. Hasilnya sama dengan 175 siswa. Jadi ada 175 siswa yang mengikuti ekstrakurikuler musik. Jenis diagram lingkaran yang ketiga adalah diagram dalam persen. Diagram lingkaran dalam bentuk persen adalah diagram lingkaran di mana keterangan untuk setiap data yang ditampilkan dalam diagram berupa persen. Ini rumusnya ya. Nilai yang ditanyakan sama dengan nilai persentase dibagi 100% dikali nilai total. Contoh soalnya, seorang pedagang menjual baju dengan total barang sebanyak 300 buah. Jenis baju yang dijual adalah baju remaja sebanyak 40%, baju dewasa sebanyak 38%, dan sisanya adalah baju anak. Berapakah jumlah baju anak yang dijual oleh pedagang tersebut? Gambarkan diagram lingkarannya. Sekarang kita cari dulu apa yang diketahui. Diketahui total semua baju adalah 300 buah. Baju remaja 40%, baju dewasa 38%. Lalu yang ditanya, berapa jumlah baju anak yang dijual? Maka penyelesaiannya, pertama kita cari dulu berapa persen baju anak yang dijual oleh pedagang. Persennya ya. Persen baju anak. Total semua adalah 100% dikurang persen dari baju remaja ditambah persen dari baju dewasa. Maka 100% dikurang 40% ditambah 38%. Menjadi 100% dikurang 78%. Hasilnya adalah 22%. Kemudian selesaikan dengan rumus diagram persen ya, yang sudah dijelaskan tadi di awal video, yaitu nilai yang ditanyakan sama dengan nilai persentase dibagi 100% dikali nilai total.
Selanjutnya, gunakan persentase pakaian anak yang telah kita dapatkan tadi ke dalam rumus. Nilai yang ditanyakan sama dengan nilai persentase dibagi 100% dikali nilai total. Jumlah pakaian anak sama dengan persentase anak dibagi 100% dikali nilai total. Ibu guru ulang lagi ya. Jumlah pakaian anak sama dengan persentase anak dibagi 100% dikali nilai total. Tadi kita sudah dapatkan bahwa persentase anak adalah 22%. Jadi, kita masukkan 22-nya. 22 per 100 dikali 300 buah. Nah, anak-anak, untuk lebih mudahnya kita kalikan dulu ya. 22 dikali 300, hasilnya 6.600. Lalu sesudah itu 6.600-nya dibagi 100. Hasilnya adalah 66 buah. Jadi jumlah pakaian anak-anak yang dijual oleh pedagang adalah 66 buah. Sampai di sini, Ibu Guru harap anak-anak mengerti ya penjelasan dari Ibu Guru. Jadi persentase itu tadi yang digunakan untuk menghitung jumlah berapa buah pakaian anak-anak yang dijual oleh pedagang. Nah, ini adalah diagram penjualan bajunya. Yang berwarna hijau, 38% adalah baju dewasa. Lalu yang berwarna kuning, 40% baju remaja. Dan yang berwarna pink adalah baju anak. Tadi sudah kita dapatkan hasilnya adalah 22%. Anak-anak bisa gambar ya diagram penjualan baju ini di buku tulis kalian. Selanjutnya, Ibu Guru memberikan soal evaluasi untuk kalian kerjakan. Kerjakanlah soal-soal berikut ini. Soal nomor 1, berikut ini adalah data nilai ujian dari 95 siswa. Siswa yang memperoleh nilai 85 ada 30 orang. Siswa yang memperoleh nilai 80 ada 15 orang. Siswa yang memperoleh nilai 78 ada 10 orang. Dan sisanya memperoleh nilai 75. Berapakah siswa yang memperoleh nilai 75? Buatlah diagram lingkarannya. Untuk soal nomor 2, perhatikan diagram di samping. Diagram di samping memperlihatkan distribusi pilihan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jika banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler adalah 72 orang, maka banyak siswa yang memilih sepak bola adalah titik-titik. Nah, anak-anak, ini adalah gambar sudut pada diagram lingkaran. Anak-anak perhatikan ya. Ini ada gambar sudut 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Kalau dibuat dalam bentuk persen, maka yang pertama itu gambarnya gambar 25%. Yang kedua gambar diagram lingkaran 50%. Lalu gambar yang ketiga gambar diagram lingkaran 75%. Ini untuk menjawab soal sebelumnya. Karena di soal sebelumnya tenis meja tidak diketahui berapa derajatnya atau bisa dibilang kosong. Sedangkan yang ditanya bukan berapa jumlah derajat tenis meja, tapi yang ditanya adalah berapa orang atau berapa siswa yang memilih sepak bola. Nah, mungkin anak-anak bingung, tenis meja ini kok tidak ada ya derajatnya, padahal di penjelasan Ibu Guru sebelumnya harus diketahui tiga-tiganya, yaitu voli, basket, dan tenis meja. Nah, itulah sebabnya Ibu Guru memberikan kalian gambar ini, supaya kalian tahu bahwa gambar yang tadi itu berapa derajat, bisa dilihat di gambar ini.
Untuk menjawab soal nomor 3, anak-anak perhatikan diagram lingkaran ini ya. Soalnya seperti ini. Diagram tersebut menggambarkan pekerjaan wali murid di SD Pelita yang seluruhnya berjumlah 180 orang. Jumlah wali murid yang berprofesi sebagai PNS ada titik-titik orang. Berarti yang ditanya adalah berapa orang jumlah wali murid yang berprofesi sebagai PNS. Di dalam diagram lingkaran ini, kita ketahui bahwa yang berprofesi sebagai pedagang, wali muridnya ada 54 derajat. Lalu wali murid yang berprofesi sebagai karyawan 90 derajat. Dan wali murid yang berprofesi sebagai petani 108 derajat. Kemudian, wali murid yang berprofesi sebagai peternak adalah 72 derajat. Demikianlah soal nomor 3. Soal nomor 4. Berikut ini adalah data makanan kesukaan masyarakat. Masyarakat yang menyukai bakso 30%, soto 20%, mie 15%, gado-gado 25%, dan sisanya menyukai sate. Berapa orangkah yang menyukai sate? Gambarlah diagram lingkarannya. Anak-anak, selamat mengerjakan ya soal-soal evaluasinya. Apabila ada kesulitan dalam kalian menjawab soal-soal yang ibu guru berikan, kalian bisa menghubungi wali kelas kalian untuk mendapat penjelasan lebih lanjut. Selamat mengerjakan dan semangat ya!